Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabina Nur Aini dari kelompok 25 MRI dengan NIM 23103120087, jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran. Di sini ditugas nagih. Di sini saya akan memberi tahu dan memaparkan tentang kasus yaitu maraknya pinjaman online, khususnya marak pinjaman online yang ilegal. Jadi pertama-tama, apa itu pinjaman online? Pinjaman online itu merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan atau secara online. Biasanya pengajuan pinjaman ini dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Nah, ini contohnya ada Rupiah Cepat, Indodana, Kredit Pintar, Akulaku, dan Ada Kami. Itu beberapa contoh aplikasi dari pinjaman online. Nah, di sini saya ingin memberitahu salah satu contoh aplikasi pinjaman online yang mungkin paling sering didengar karena sering muncul gitu di iklan. Namanya itu Ada Kami. Aplikasi Ada Kami ini merupakan aplikasi pinjaman online yang dikembangkan oleh platform P2P Lending di bawah pengawasan PT Pembiayaan Digital Indonesia. Adapun cara dari menggunakan aplikasi Ada Kami ini adalah pertama mendaftar, kemudian isi data pribadi seperti KTP, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian pilih nominal tenor pinjaman dan lakukan pengajuan pinjaman online yang mau dilakukan. Kemudian, dari pinjaman online tadi sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama legal dan yang kedua adalah ilegal. Kalau yang legal ini pinjamannya terdaftar dalam OJK. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Itu merupakan lembaga independen yang berperan dalam menyelenggarakan sistem dan pengawasan di sektor keuangan. Jadi kalau misalnya pinjaman online yang legal ini udah terjamin sama OJK dan terjamin aktivitas keuangannya. Sementara kalau yang ilegal ini itu kebalikannya, pinjaman online ini tidak terdaftar dan nggak diawasin sama OJK. Biasanya pinjaman yang ilegal ini juga biasanya bunganya lebih tinggi dan kurang terjamin. Jadi resikonya itu lebih besar. Memang kalau pinjaman yang ilegal ini memang ada platform yang tidak ilegal atau ada saja orang-orang yang membuka jasa untuk memberi pinjaman tapi secara ilegal gitu. Apa aja perbedaan dari pinjaman online ilegal dan legal? Yang pertamanya legalitasnya. Legalitasnya sendiri, pinjaman legal tadi itu udah terjamin karena udah terdaftar oleh OJK. Dan kebalikannya untuk yang ilegal itu sangat tidak terjamin gitu. Yang kedua adalah dari bunga pinjamannya. Kalau bunga pinjaman yang ilegal itu biasanya tinggi dan tidak sesuai standar dari regulasi pemerintah. Kemudian dari sistem pembayarannya. Sistem pembayaran kalau yang ilegal itu dia tidak teratur dan tidak sesuai dengan jadwal yang udah ditentukan gitu di awal. Kemudian dari keamanan data pribadi. Pastinya kalau yang legal itu udah terjamin, sementara yang ilegal itu sangat tidak terjamin karena sistem keamanannya itu tidak baik dan ada kemungkinan itu ada terjadi kebocoran. Kemudian sistem penagihannya. Sistem penagihan itu kalau untuk yang pinjaman online ilegal, prosedur penagihannya itu nggak sesuai dan nggak teratur gitu. Dan syarat dan ketentuan itu yang ilegal itu tidak sesuai dengan regulasi pemerintah biasanya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Ini seperti yang saya contohkan di sini ada datanya. Kemudian faktor yang paling utama itu adalah sulitnya akses keuangan dari lembaga yang formal atau yang legal. Jadi pinjaman online ilegal ini lebih dipilih karena prosesnya lebih mudah, cepat, dan bisa dalam jumlah besar gitu dan menjawab masalah masyarakat. Ditambah lagi literasi keuangan masyarakat mungkin yang masih kurang. Kemudian apa saja dampak negatif dari pinjaman online ilegal itu? Dampak terbesarnya itu terjadi pada saat penagihan pembayaran. Jadi saat konsumen tidak bisa membayar, itu biasanya pinjaman online ilegal itu ngalihin ke debt collector. Jadi debt collector itu nagihnya secara tidak pantas dan tidak baik. Nah, ini contohnya kalau debt collector itu mereka bisa akses data pribadi dan nantinya mereka akan ngasih teror yang gak wajar kayak misalnya pelecehan seksual secara verbal, kemudian cyberbullying dan lain-lain. Penagihannya ini kalau udah di debt collector juga bakal bisa sampai ke keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara. Nah, itu kan bakal mempengaruhi juga nanti dan menimbulkan trauma, stres, dan depresi. Kemudian bagaimana cara kita menghindari pinjaman online ilegal itu? Yang pertama, kita harus mengecek izin perusahaan, memilih aplikasi resmi yang sudah terdaftar di OJK, kemudian jangan mudah tertarik, kemudian jangan mudah mengklik tautan yang dikirim lewat pesan singkat karena itu bisa jadi modus akhir-akhir ini. Kemudian cek bunga pinjaman dan juga menjaga data pribadi. Dan terakhir, apa solusinya gitu apabila kita sudah terjerat oleh pinjaman online ilegal? Yang pertama itu lunasi pinjaman segera mungkin, kemudian jangan gali lubang tutup lubang, itu artinya apa? Jangan ambil pinjaman lagi saat kita masih ada pinjaman gitu. Kemudian blokir nomor telepon penagih yang tidak beretika dan juga lapor ke polisi apabila sudah merasa diteror dan dirugikan. Dan terakhir pastinya apabila kita sudah terjerat pinjaman online ilegal, jangan sampai diulangi lagi dan belajar dari kesalahan.
Mungkin sekiranya itu saja pemaparan dari saya mengenai maraknya pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.